Odin, bahasa dan identitas nih. Bagaimana menurut Bapak terkait seberapa besar sih bahasa itu membentuk identitas seseorang? Kalau kita bicara identitas, berarti ada identitas yang sifatnya pribadi, komunal, bangsa, atau negara, begitu ya. Nah, kalau kita bicara mengenai bahasa, bahasa itu seringkali dilekatkan pada kelompok atau grup sosial tertentu. Misalnya, bahasa Sunda dituturkan oleh penutur jati bahasa Sunda yang sebarannya di wilayah Jawa Barat, Banten, dan juga Bagaimana wilayah Pak, lain. bahasa itu membentuk cara kita merasakan dan mengekspresikan emosi Yang kita? saya sampaikan terlebih dahulu adalah apa hubungan bahasa dan psikologi. Nah, Mbak Linda, dalam kajian literatur itu kita mengenal ada psikolinguistik dan ada psikologi bahasa. Ini kajian interdisiplin antara bahasa dan psikologi. Lahirnya kajian ini justru karena disadari ada kaitan yang sangat erat antara bahasa dan psikologi, antara psikologi dan bahasa, begitu ya. Nah, bukan hanya soal ekspresi emosi, tetapi juga pada saat kita memproduksi ujaran dan mempersepsi ujaran, itu terjadi proses psikologis. Semangat pagi sahabat bahasa dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Linda Cahya dapat menemani sahabat bahasa dalam program Sahabat Siniar Bahasa Bermartabat Bermanfaat. Sahabat adalah sebuah program yang digagas oleh Kantor Bahasa Provinsi Banten untuk membagi cerita terkait bahasa, sastra, literasi, dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Banten. Kali ini direkam langsung di studio Kantor Bahasa Provinsi Banten. Sahabat bahasa, pada episode kali ini membahas fenomena bahasa. Bahasa tidak hanya menjadi alat komunikasi, bahasa membentuk identitas, memengaruhi cara kita berpikir, bahkan dapat membuat kita salah paham. Nah, sahabat bahasa, dari bahasa sehari-hari, mulai dari slang, dialek, sampai dengan bahasa digital yang bersifatnya emoji, semua punya cerita yang unik. Dan spesialnya hari ini kita ditemani oleh narasumber yang luar biasa, Bapak Odin Rosidin. Beliau adalah dosen FKIP Untirta. Yang kali ini kita akan berbincang lebih dalam lagi terkait fenomena bahasa. Selamat pagi Pak Odin. Selamat pagi Mbak Linda, selamat pagi. Nah, sahabat bahasa, kita mulai dari sesuatu yang lebih dekat dulu Pak Odin. Nah, menurut Pak Odin, bahasa dan identitas nih, bagaimana menurut Bapak terkait seberapa besar sih bahasa itu membentuk identitas seseorang? Baik, sebuah tanyaan yang menarik Mbak Linda. Orang sering menganggap bahwa bahasa itu adalah fenomena yang biasa saja karena dianggap oleh sebagian orang bahasa itu dikuasai secara otomatis begitu ya ketika seseorang dilahirkan, dan orang lupa bahwa untuk menguasai sebuah bahasa itu sudah melalui proses yang sangat panjang begitu ya. Nah, kemudian kita juga sering lupa bahwa bahasa itu bisa membuat kita berperang. Bahasa bisa membuat kita kehilangan teman. Bahasa bisa membuat kita dibenci oleh mertua begitu ya. Jadi sempat dosen saya dulu di Unpad itu berseloroh, hati-hati salah berbahasa, kalian bisa saja digorok mertua begitu ya. Nah, bahaya ya Pak. itu sebuah aba-aba yang sangat penting yang mengingatkan kita jangan menganggap bahwa bahasa itu sepele begitu ya. Nah, apakah ada kaitan antara bahasa dengan berpikir begitu ya, dengan karakter dan dengan kepribadian? Itu yang menarik untuk dibicarakan begitu ya. Jadi bahasa itu bukan semata soal alat komunikasi. Bahasa menjadi atribut bagi kehidupan manusia begitu ya. Tadi yang Mbak Linda ingin gali itu tanyaan terkait dengan bahasa dan identitas Pak. Apakah itu saling berkaitan? Bahasa dan Identitas. Baik ya. Kalau kita bicara identitas, berarti ada identitas yang sifatnya pribadi, komunal, bangsa, atau negara begitu ya. Nah, kalau kita bicara mengenai bahasa, bahasa itu seringkali dilekatkan pada kelompok atau grup sosial tertentu. Misalnya, bahasa Sunda dituturkan oleh penutur jati bahasa Sunda yang sebarannya di wilayah Jawa Barat, Banten, dan juga wilayah lain. Nah, apakah bahasa itu berkait dengan jati diri seseorang atau kelompok? Kalau dalam
praktik berbahasa kita mengenal apa yang disebut dengan dialek individual. Bahwa seseorang itu meskipun menggunakan bahasa yang sama, langga yang sama, tetapi pada praktiknya dia berbeda. Nah, bahasa yang digunakan oleh seseorang itu merepresentasikan cara dia berpikir, cara dia merasa. Nah, ada yang menjadi identitas kolektif bahwa itu menjadi milik pemilik bahasa itu. Jangan lupa bahwa bahasa itu adalah atribut sosial milik sebuah grup atau kelompok masyarakat, dan ketika digunakan sebagai alat komunikasi oleh seseorang, maka jelas menunjukkan kepribadian orang itu. Saya kira bahasa sangat erat kaitannya dengan identitas, karena ketika menyebut sebuah bahasa, maka itu akan melekat karakter, akan melekat kepribadian seseorang, ataupun dari mana seseorang itu berasal. Dalam hal ini adalah komunitas asalnya. Gitu. Berarti kalau seandainya nih Pak, saya berbicara soal agak pelan, oh ternyata dia orang Sunda nih. Ya. Gitu gak sih Pak? Maksud gak sih Pak? Betul, bahwa misalnya ada stereotip yang berkembang di masyarakat itu yang melekatkan, misalnya meskipun ini tidak selalu tepat ya, bahwa orang Sunda itu kalau berbicara halus dibandingkan dengan teman-teman misalnya yang dari Sumatera Utara berbahasanya keras. Saya kira itu tidak selamanya benar ya, karena maksud saya begini, karakter itu terbangun dari keyakinan seseorang pada prinsip, moralitas, etika yang mengatur perilaku dia yang jadi pedoman. Tetapi kalau pribadi itu kan kepribadian itu sangat bergantung pada bagaimana cara dia bersikap dan interaksi dengan sesama atau lingkungannya, begitu ya. Jadi apakah karakter kedaerahan itu benar adanya atau tidak? Saya harus menjawab bahwa betul ada karakter yang menjadi milik masyarakat tertentu, karena setiap kelompok budaya itu punya pandangan dunia yang berbeda, gitu ya, dengan kelompok masyarakat yang lainnya terhadap dunia mikro, terhadap dunia makro, dan itu mengatur perilakunya. Sepakat saya dengan Mbak Linda bahwa bahasa menjadi ciri identitas dan membentuk karakter kepribadian kita. Ya, berarti membentuk ya Pak, saling terkaitan ya Pak ya. Nah Bapak, aksen ya Pak, dialek. Nah, apakah ada dialek tertentu ya Pak ya yang mempengaruhi persepsi orang terhadap kita? Oh ternyata dia orang kalau berbicara misalnya Pak, intonasinya tinggi ya, berarti dia orangnya seperti ini nih. Kan itu mempengaruhi kan sih Pak? Ya, aksen, intonasi, dialek itu 3 istilah yang berbeda yang seringkali oleh sebagian orang yang awam dengan soal bahasa itu dianggap sama, begitu ya. Padahal itu 3 istilah atau terminologi yang berbeda. Kalau tanyaannya apakah aksen atau intonasi atau dialek seseorang itu mencerminkan kepribadiannya, begitu ya. Kembali lagi bahwa ketika seseorang berbahasa itu punya anutan, harus mengungkapkan dengan cara apa, karena dia mempertimbangkan betul relasi dia dengan mitra tuturnya, kemudian dalam konteks seperti apa, dalam situasi seperti apa. Karena dalam kita berbahasa sesungguhnya itu ditentukan oleh apa yang disebut dengan budaya, gitu ya. Jadi budaya dan bahasa itu saling berpengaruh. Pada saat kita berbahasa tertentu, kita akan mempertimbangkan ini secara budaya ada kepatutan atau tidak. Nah, kalau intonasi seseorang misalnya aksennya, bicaranya keras, kepribadiannya keras, begitu ya, saya kira itu kembali kepada orangnya ya. Karena sekali lagi bahasa itu sangat kuat relasinya dengan budaya, dengan faktor psikologi. Itu yang ingin saya sampaikan, bahwa jangan pernah menganggap bahwa persoalan bahasa itu persoalan yang sederhana, karena ternyata kuat sekali relasinya dengan hal-hal lain di luar bahasa itu sendiri, begitu ya. Bahkan dalam kita berkomunikasi, kita bisa punya pilihan ini menggunakan poros kuasa atau poros solidaritas, kan berbeda sekali gitu ya. Iya benar. Kalau kita membangun kesejawatan, menganggap orang lain setara, itu beda representasi bahasanya secara struktur permukaan dengan menganggap atau memosisikan orang itu pada posisi atas bawah, begitu, bahwa kita memiliki kapital sosial yang lebih banyak daripada orang lain. Jadi kalau tanyaannya tadi, betul tidak dialek atau aksen itu memengaruhi kepribadian kita? Dalam beberapa hal iya, begitu ya kan. Betul. Dan akan mempengaruhi persepsi seseorang terhadap kita ya Pak ya? Ya, seseorang itu
kita tidak bisa mengendalikan pikiran orang, perspektif orang, persepsi orang, karena kita bukan remote control bagi perilaku mereka ya. Tetapi seringkali orang itu punya prasangka terhadap orang lain, apalagi yang misalnya baru kenal, melihat cara berbahasanya seperti itu. Padahal ketika kita sudah punya bangunan relasi yang dekat, akrab, ternyata perwujudan bahasa yang kita anggap kasar itu tidak mencerminkan kekerasan pribadinya orang itu, begitu ya. Ya bisa nanti salah juga kita. Sering kita dalam pengalaman keseharian salah menduga orang. Betul sekali. Betul. Iya, ada orangnya diam kalau bahasanya ternyata di luar dari itu ya pribadinya, Pak. Ya, Bapak, bahasa itu kan dinamis ya, Pak. Bisa berubah-ubah. Nah, apakah dengan perubahan ini, Pak, itu artinya kita kehilangan bahasa asli, Pak? Ya, sudah menjadi sifat yang kodrati bahwa bahasa manusia itu berbeda dari sistem komunikasi hewan atau binatang. Manusia itu menggunakan kode bahasa. Salah satu fitur distinktifnya adalah bahasa itu pasti akan dinamis dan berubah. Misalnya menggunakan indikator waktu, begitu ya. Mengapa bahasa itu berubah? Karena akan sangat terkait dengan ekologi atau ekosistemnya. Perkembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, teknologi membutuhkan daya ungkap baru, ekspresi baru, maka akan muncul nanti peristilahan baru yang itu akan berpengaruh misalnya pada tataran leksikon. Kosakata kita bertambah, mengapa? Karena ada kebutuhan untuk itu, adanya inovasi, temuan, pasti akan mempengaruhi bahasa. Kalau tanyaannya apakah perubahan bahasa akan membuat kita kehilangan bahasa asli, saya kira yang disebut kehilangan bahasa asli itu ketika terjadi language death atau kematian bahasa, yaitu punahnya sebuah bahasa karena sudah tidak ada yang menuturkannya lagi. Nah, mengapa tidak dituturkan lagi? Karena terhenti pewarisan dari satu lapis generasi ke generasi berikutnya. Tentu saja potensi bahwa bahasa itu akan hilang atau punah akan terjadi, tetapi bukan karena soal dinamika, begitu ya. Justru bahasa bisa bertahan eksistensinya kalau dia sanggup punya daya tahan untuk dipakai penuturnya dalam berbagai keperluan. Selagi bahasa itu punya fungsi dipakai oleh penuturnya untuk berkomunikasi dalam hal atau bidang, area, domain apapun, bahasa itu akan bertahan. Salah satunya adalah dengan cara tentu menggunakan kata-kata yang, katakanlah begini, misalnya kita mengadopsi beberapa istilah teknologi karena itu kita butuhkan. Nah, kalau memang tidak ada daya ungkap dalam bahasa itu, ya tentu bahasa itu akan berkurang vitalitasnya. Gitu. Oh, gitu ya, Pak ya. Ya, maka penting upaya mengembangkan kosakata itu. Gitu. Nah, sahabat bahasa ini sangat penting sekali ya, Pak ya, untuk mengembangkan kosakata bahasa ya. Bapak, nah bahasa dan psikologi, Pak. Kembali lagi ke psikologi ya, Pak ya. Nah, bagaimana Pak bahasa itu membentuk cara kita merasakan dan mengekspresikan emosi kita? Ya, emosi dalam pengertian awam itu selalu referensinya marah, mengamuk, gitu ya. Padahal emosi itu ya perasaan yang tidak berasosiasi mutlak dengan soal marah atau mengamuk, bahagia, sedih, begitu ya. Itu juga bagian dari emosi. Nah, yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu adalah apa hubungan bahasa dan psikologi. Nah, Mbak Linda, dalam kajian literatur itu kita mengenal ada psikolinguistik dan ada psikologi bahasa. Ini kajian interdisiplin antara bahasa dan psikologi. Lahirnya kajian ini justru karena disadari ada kaitan yang sangat erat antara bahasa dan psikologi, antara psikologi dan bahasa, begitu ya. Nah, bukan hanya soal ekspresi emosi, tetapi juga pada saat kita memproduksi ujaran dan mempersepsi ujaran, itu terjadi proses psikologis. Begitu. Jadi pada saat kita berbahasa, sesungguhnya ada proses psikologis. Pada saat kita memperoleh bahasa, belajar bahasa, ada proses psikologis. Nah, dalam konteks relasi, bagaimana psikologi berpengaruh terhadap tuturan atau berbahasa, tentu sangat berrelasi. Ya. Pilihan kata, diksi, kalimat, begitu atau ujaran yang kita sampaikan dalam waktu dan tempat yang nyata itu sesungguhnya bisa merepresentasikan keadaan psikologi orang itu. Betul. Gitu ya. Apalagi marah, bahasanya beda ya, Pak. Betul. Sayangnya dalam kajian kebahasaan, ungkapan emosi itu masih belum terlalu banyak dilakukan penelitian, begitu ya. Nah, namun yang ingin saya sampaikan bahwa
hubungan antara bahasa dan psikologi itu sangat kuat, termasuk dalam praktik berbahasa yang melibatkan dua hal. Satu, proses produksi melahirkan ujaran. Dua, proses persepsi memahami ujaran, begitu. Benar sekali ya Pak ya. Betul. Jadi sangat relasi ya Pak ya. Sangat berhubungan. Saya bisa membahagiakan orang secara psikologis dengan kata-kata, termasuk menyakiti orang, gitu ya. Benar sekali. Nah, itu yang sekarang sedang terjadi. Kalau menurut pengamat pragmatik yang saya kenal, beliau mengatakan begini, sebetulnya sedang terjadi proses ketidaksantunan berbahasa yang sangat dominan dibandingkan dengan kesantunan berbahasa. Nah, itu yang menjadi pemantiknya banyak, begitu ya. Nah, bahasa selalu berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi, budaya, sehingga mengapa sekarang terjadi pergeseran, banyak terjadi kekerasan verbal, begitu ya, yang muncul misalnya dalam tindak tutur penghinaan sehingga berkonsekuensi hukum. Itu sebetulnya menunjukkan relasi yang sangat kuat antara bahasa dan psikologi. Sekali benar ya, benar sekali ya. Bapak, tadi kan Bapak menyinggung sedikit tentang budaya ya Pak ya. Nah, Pak, apakah bagaimana bahasa mempengaruhi budaya Pak? Begitu dengan sebaliknya. Ya, ada dua versi teori terkait dengan hubungan, relasi, korelasi, asosiasi bahasa dan budaya. Satu versi menyebutkan bahasa itu bagian dari kebudayaan, satu versi lainnya menyebutkan bahasa dan budaya itu setara. Mana yang memengaruhi apakah bahasa terhadap budaya atau budaya terhadap bahasa? Sesungguhnya itu secara teoretis sudah terjawab bahwa bukan hanya budaya berpengaruh terhadap bahasa, tetapi juga bahasa berpengaruh terhadap budaya. Satu statement dari teori itu ingin kita diskusikan. Bagaimana seseorang ketika berpikir dia sangat terpenjara dalam petik dua oleh struktur bahasanya. Jadi kalau menurut George Brandes begini, kemerdekaan seseorang berpikir itu terpenjara oleh bahasanya. Artinya ketika kita ingin mengungkapkan sesuatu yang terkait dengan realitas, kita akan menggunakan struktur bahasa dalam kaitan dengan kosakatanya seperti apa, struktur kalimatnya seperti apa. Berarti cara berpikir kita sangat dikondisikan oleh bahasa. Nah, apakah bahasa dipengaruhi oleh budaya? Tentu. Ini ditunjukkan misalnya Mbak Linda, kita sekarang punya kosakata pencucian uang, money laundry. Mengapa? Karena terjadi di dalam konteks sosial budaya masyarakat kita ada korupsi. Betul. Sehingga memunculkan istilah pencucian uang. Ya, dan banyak istilah yang muncul yang itu terjadi didukung oleh konteks sosial budaya yang terjadi saat ini, begitu. Jadi begitu ada fenomena baru, kejadian baru, begitu ya, muncullah kosakata baru berpengaruh terhadap bahasa kita. Itu menunjukkan bahwa apa yang terjadi dalam latar sosial budaya masyarakat kita akan berpengaruh terhadap bahasa itu, begitu. Berarti sangat mempengaruhi banget ya Pak ya. Sangat berpengaruh, betul. Ya, Bapak berbicara soal bahasa daerah Pak. Ya. Nah, saat ini kan bahasa daerah itu kan sudah mulai agak ditinggalkan oleh anak-anak Gen Z katanya ya. Nah, Pak, apakah bahasa daerah ini yang hampir punah masih penting untuk kita lestarikan? Ya, bahasa lokal, bahasa daerah itu seringkali ditanyakan orang apa kepentingannya. Kita sudah hidup mengglobal, begitu ya, tanpa sekat-sekat geografis. Justru salah. Salah satu fungsi bahasa daerah itu adalah sebagai penentu jati diri. Bahkan dalam hal ini kita harus meyakini bahasa daerah itu menyimpan arsip kebudayaan masyarakat. Ya, di situ ada pengetahuan lokal, kecerdasan lokal, kearifan lokal, begitu. Nah, sehingga bahasa daerah itu kalau dipertanyakan kepentingannya setakat ini, justru ketika kita hidup mengglobal, kita ini butuh identitas, begitu ya. Nah, salah satu identitasnya adalah bahasa, maka kita tidak boleh kehilangan identitas lokal itu. Namun sekarang gejala yang mengemuka, begitu ya, beberapa riset yang saya temukan, termasuk di Jawa Barat, itu sudah muncul fenomena bahasa gado-gado. Anak-anak muda itu menggunakan bahasa Indonesia bercampur atau hibrid dengan bahasa Inggris. Tetapi saya kira itu harus kita lihat juga, kita cermati sebagai fenomena yang menarik. Bahasa daerah, betul ya? Betul. Karena tidak ditinggalkan, tetapi dibuat kreativitas. Kita harus melihatnya sebagai kreativitas berbahasanya saja. Meskipun oleh kelompok puristik itu ditentang, itu merusak bahasa. Kalau dalam perspektif saya coba menyelami psikologis mereka, tidak mengganggu kok. Karena remaja kita membutuhkan identitas secara kebahasaan, begitu ya. Nah, artinya
sah-sah saja kalau anak-anak remaja masa kini dalam berkomunikasi ya di latar tertentu itu menggunakan bahasa daerah bercampur dengan kosakata asing. Justru kita harus memberikan apresiasi yang positif bahwa loh masih mau berbahasa daerah meskipun bercampur dengan bahasa lain, begitu ya. Berarti ini ya Pak, kayak campur kode ya Pak ya? Betul, code mix. Berarti sah-sah saja ya? Sah-sah saja, tetapi harus dilihat di mana itu dipakai. Dilihat kondisinya. Betul. Ya, lihat kondisinya. Iya. Jadi kalau di ruang formal, Betul. resmi, kita harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Bahasa slang, bahasa prokem tidak perlu diajarkan di ruang kelas. Biarkan itu menjadi bahasa yang menjadi identitasnya anak-anak muda kita di luar kelas. Di luar kelas. Begitu masuk ruang kelas, kita harus mengkondisikan menggunakan bahasa yang tentu saja formal. Formal ya Pak. Pak, bagaimana pandangan Bapak nih Pak terkait bahasa gaul generasi muda? Apakah itu hanya sekadar tren atau ada fungsinya sih Pak? Kita hidup dalam era memetika sekarang. Jadi kalau dalam genetika ada gen, dalam kebudayaan itu ada memetika ya. Mimetik saling meniru begitu. Nah, munculnya kreativitas verbal dalam konteks kehidupan kita saat ini, saya tidak melihatnya sebagai sesuatu yang negatif dan kita khawatirkan. Bahasa artifisial itu Mbak Linda sudah muncul begitu ya sejak lama dan eksistensinya. Bahasa gaul slang itu kan temporal, tidak mungkin bertahan lama. Nanti akan muncul kreativitas baru. Betul. Jadi sekali lagi, kalau saya ada dalam kelompok yang menganggap bahwa munculnya bahasa gaul slang itu tidak perlu menjadi ancaman atau dianggap sebagai ancaman terhadap keberadaan bahasa Indonesia, justru harus kita lihat sebagai kreativitas baru yang dibutuhkan untuk apa? Untuk anak-anak remaja kita begitu ya, berkomunikasi dengan caranya. Itu bagian dari gaya hidup saja begitu. Jadi pakai bahasa daerah jalan ya Pak ya, kemudian bahasa asing jalan, tentunya tidak lupa dengan menggunakan bahasa Indonesia ya Pak ya. Karena dia juga sebagai remaja tidak bicara bahasa gaul dengan orang tuanya, artinya dia tahu tempat dan waktu begitu. Kan gak lucu juga ya Pak ya kalau bicara orang tua pakai kata-kata gaul. Pak Odin, apakah dengan bermain kata Pak hanya untuk hiburan ya Pak ya, atau juga bisa mempengaruhi pemahaman budaya Pak? Language game atau permainan bahasa itu bisa menjadi peranti untuk banyak hal. Berhumor, setiap manusia senang humor ya. Kemudian bisa juga permainan bahasa itu menjadi bagian dari konten pembelajaran ya. Misalnya ini kan menarik loh, Pak Putu Wiana itu membuat satu tulisan tentang permainan bahasa. Misalnya dia membuat kalimat kira-kira begini. Di desa saya ada janda kembang, was hati-hati jangan sampai jadi janda kembung. Nah itu sebetulnya kalau masuk dalam konteks pembelajaran itu bisa dijadikan salah satu bagian dari pembelajaran. Satu sisi ya lucu, humor, satu sisi mengenalkan begitu. Oh ada kata ini berbeda artinya gara-gara ada bunyi ini gitu ya. Apakah menjadi penanda perubahan atau pergeseran budaya? Bisa jadi ya begitu ya. Kita lihat misalnya dalam humor-humor verbal, saya sebut nama Cak Lontong. Dia adalah orang yang sangat cerdas memanfaatkan bahasa, khususnya kata-kata dan kalimat untuk menciptakan implikatur humor, gitu ya. Nah, tinggal kita lihat nanti, Mbak Linda, dalam bahasa itu ada pola ya. Kalau dikatakan itu menunjukkan pergeseran budaya atau tidak, permainan bahasa yang seperti apa polanya, lalu merujuk kemana? Karena permainan bahasa kalau kita anggap sebagai humor, jangan lupa bahwa humor bisa sangat serius. Ya, Pak. Humor itu bisa menjadi sesuatu yang menyerang orang. Ada ofensif, disfemisme, verbal attack, itu bisa juga melalui humor. Ingat, humor politik itu apakah tidak ada tujuan politiknya? Ada untuk propaganda misalnya. Iya benar sekali. Ya, artinya sekali lagi kembali pada pembicaraan awal tadi, semesta pembicaraan kita itu seputar bahasa, budaya dan kehidupan kita, termasuk tadi berpengaruh secara psikologis. Jadi bahasa itu sebetulnya merembes ke mana-mana begitu. Maka sering saya ingin menyadarkan
karena saya sebagai pengajar begitu ya, Bapak Ibu mengajar mapel apapun, maka Bapak Ibu sesungguhnya guru bahasa Indonesia. Ada peran Bapak dan Ibu untuk menjadi role model cara berbahasa. Nah, sayangnya guru seringkali memberikan distribusi tanggung jawab pada guru bahasa Indonesia kalau yang terkait dengan bahasa. Padahal dalam IPA ada istilah, ada kosakata bidang IPA. Nah, itu juga terkait dengan bahasa, begitu maksud saya, Mbak. Jadi tanggung jawabnya ke semuanya, Pak, ya. Tidak hanya guru bahasa Indonesia. Betul, ya, kami ingin menekankan di sini bahwa kualitas bahasa dan berbahasa Indonesia itu menjadi tanggung jawab penutur, begitu. Jadi tidak hanya satu orang. Tidak ya, hanya Pak. guru bahasa, dosen bahasa, kantor bahasa. Ini urusan kita bersama. Nah, menarik nih, Pak. Bapak bisa sampaikan kepada sahabat bahasa nih, Pak. Baik. Bagaimana cara untuk mengutamakan bahasa Indonesia, lalu melestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Wah, bisa Bapak Iya, sahabat jadi bahasa. begini. Saya ingin bertanya pada teman-teman yang menyimak atau memirsa kegiatan kita hari ini. Apa ruginya menguasai bahasa Indonesia? Tidak ada. Nah, Anda hebat dalam bidang apapun, ketika menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar begitu ya, apa ruginya? Pikiran kita, kecendekiaan kita justru harus kita munculkan melalui produksi bahasa yang bertanggung jawab begitu ya. Nah, artinya tidak rugi menguasai bahasa Indonesia, justru kecendekiaan kita akan tampak dalam penggunaan bahasa. Tidak berarti bahwa bahasa asing itu tidak penting begitu ya. Sekali lagi, kita bergaul bukan hanya di lingkup kedaerahan secara nasional, tetapi kita juga bergaul dengan orang-orang lain di luar negara begitu. Maka yang ingin saya sampaikan, kuasai bahasa Indonesia itu supaya bukan kita sendiri yang merusaknya begitu ya. Nah, jangan menjadi bagian ya, Pak. Ya, Pak Odin, ini luar biasa sekali menarik diskusi kita pada hari ini, Pak. Tidak terasa perbincangan kita sudah di akhir episode, ya Pak ya. Nah, terima kasih Bapak untuk materi yang disampaikan terkait fenomena bahasa. Nah, sahabat bahasa, semoga setelah mendengarkan fenomena bahasa ini ya Pak ya, kita akan menjadi lebih peka dalam penggunaan bahasa Indonesia dan tidak malu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, sahabat bahasa, jangan lupa bagikan siniar kali ini pada teman-teman dan tetap simak ikuti siniar bahasa Provinsi Banten. Dan untuk kali ini jangan lupa juga subscribe kanal YouTube kami di Kantor Bahasa Provinsi Banten dan follow IG kami di Kantor Bahasa Provinsi Banten. Sampai jumpa akhir kata. Saya Linda Cahya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.